para kepala balai pelaksana pemilihan jasa konstruksi wilayah di seluruh Indonesia, para pejabat administrator dan pengawas, pokja pemilihan di seluruh wilayah Indonesia, tim pelaksana di seluruh wilayah Indonesia, para narasumber, moderator, panitia, serta para peserta acara sasirangan yang berbahagia. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini Selasa 17 Juni 2025 kita dapat hadir bersama melalui Teams meeting untuk mengikuti sasirangan Semangat Berbagi Solusi dan Informasi edisi ke-8. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, para peserta undangan yang berkenan memenuhi acara kami pada hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali rangkaian acara ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars PU. Untuk itu, kami mohon hadirin untuk mengambil sikap sempurna. Hadirin yang saya hormati, sebagai wujud rasa syukur atas segala limpah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk memohon ridhonya agar acara ini dapat terselenggara dengan lancar, marilah sejenak kita bersama-sama memanjatkan doa yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Bapak Sirajul Kahfi, SPD. Kepada Bapak saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum berdoa, marilah sejenak kita menadahkan tangan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya membacakan doa dengan cara Islam. Kepada Bapak Ibu yang beragama lain, dimohon untuk dapat menyesuaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kami bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Kami memohon kepadamu, lindungilah kami, jiwailah tekad dan pengabdian kami dengan keimanan, kesehatan, keikhlasan, kemudahan, serta tuntunlah kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, Ya Ghaffar, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah, Ya Fattah, Ya Razak, satukanlah hati kami, padukanlah gerak langkah kami, berikanlah kami rahmat dan hidayah-Mu, agar kami mampu bertanggung jawab dalam menjalankan tugas yang kami emban. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna tinabah, wa arina batila batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, penyampaian laporan dari Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Sasirangan kepada Bapak Yoga Dwi Kurnia, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Gali atas menjadi tempatnya untuk sedikit memberikan pembukaan. Terima kasih untuk kehadirannya. Yang terhormat Bapak Kepala Balai, Bapak Deki Rahadian Firdiansyah, dan juga Bapak Ibu hadirin peserta sasirangan, dan juga Mas Bramantio yang sudah berkenan hadir menjadi narasumber. Sudah ketiga kali ya Mas ya. Terima kasih Mas untuk menjadi narasumbernya. Saya mungkin tidak banyak ya untuk sambut ketua panitia. Jadi untuk materi kali ini nanti akan pembahasan tentang tender rancang bangun di Kementerian PU. Semoga untuk materi ini dapat menjadi tambahan wawasan untuk kita semua di acara ini, dan juga untuk memenuhi minimal JP untuk ASN yang sudah sesuai dengan peraturan perundangan. Demikian untuk sedikit sambutan dari saya. Saya kembalikan kepada Mas Gali selaku MC. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, mari kita simak sambutan dari Bapak Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Selatan kepada Bapak Deki Rahadian Firdiansyah, MSc Dev. Saya persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian di edisi ke-8 Sasirangan. Semangat berbagi solusi dan informasi pengadaan. Alhamdulillah ya, kita sebisa rutin secara teratur setiap bulan menyelenggarakan Sasirangan sebagai bentuk komitmen dari BP2JK Kalimantan Selatan untuk pengembangan kompetensi SDM bagi seluruh pegawai BP2JK wilayah Kalimantan Selatan khususnya, dan seluruh mitra kerja BP2JK wilayah Kalimantan Selatan, termasuk juga teman-teman BP2JK wilayah lain ya yang ingin terlibat juga di sini serta menimba ilmu baru ya, atau mungkin
mendapatkan informasi terkait kebijakan-kebijakan baru PBJ di Kementerian PU. Kalau kita setback kembali dulu, Sasirangan ini sebenarnya memang adalah sesuatu yang baru di tempat kami ya. Nah, tapi alhamdulillah dari setiap kegiatan selalu ada hal yang baru, dan di mulai kegiatan keempat kalau nggak salah, kita sudah mendaftarkan Sasirangan ini ke Bapepkom, ke BPSD, mohon maaf, sehingga ini bisa teman-teman yang mengikuti Sasirangan bisa mendapatkan sertifikat nanti kurang lebih 4 JP ya. Jadi untuk kewajiban ASN setahun harus memenuhi kewajiban 20 JP pengembangan kompetensi. Jadi kalau ikut Sasirangan 5 kali ya, sudah lumayan dapat sudah terpenuhi, paling tidak seperti itu. Yang kedua, tentu saja bukan hanya sertifikat yang kita kejar ya, tapi hal yang baru, karena di PBJ di Indonesia khususnya, di Indonesia umumnya ya, dan di Kementerian PU khususnya, itu banyak sekali kebijakan-kebijakan baru yang dikeluarkan. Ini saya mohon maaf, pada saat yang bersamaan ternyata juga ada BIMTEK yang lain ya, terkait katalog gitu ya. Dan juga banyak regulasi-regulasi baru yang ternyata mungkin bagi kita ini bisa sedikit mendistract ya, atau mungkin menimbulkan kebiasaan baru dalam proses PBJ gitu. Seperti yang kita ketahui misalnya kemarin SMPK itu sudah harus dimanfaatkan, harus digunakan. Akhirnya kita harus mengetahui SMPK itu seperti apa. Nah, untuk tema pagi hari ini kita mengambil tema terkait rancang bangun. Karena ada paket dari penugasan Presiden ya, setahu saya di SDA itu juga menggunakan rancang bangun. Walaupun mungkin tidak diselenggarakan di semua BP2JK, tetapi akan cukup naif bagi kita, bagi pengelola pengadaan barang jasa khususnya yang di BP2JK yang memiliki tusi terkait PBJ, tidak tahu terkait apa itu yang namanya design and build atau rancang bangun. Nanti harapan kami dengan kita mengikuti ini paling tidak kita dapat mendalami ya. Nanti seterusnya ya Bapak Ibu sekalian bisa membaca lebih lanjut dan mempelajari lagi lebih jauh ya setelah mengikuti Sasirangan ini. Jadi harapan kami ya dengan adanya kegiatan ini kita bisa saling berbagi ya informasi, berbagi pengetahuan terkait kebijakan, sehingga nanti ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya juga mohon izin kepada Bapak Ibu sekalian, mungkin nanti dari panitia ya dalam waktu dekat kita akan menyelenggarakan Monef ya terkait Sasirangan ini, kira-kira kebermanfaatan seperti apa. Mungkin juga ada masukan atau saran yang tidak disampaikan kepada kami seperti apa. Sehingga nanti dengan adanya Monef tersebut, kita bisa melakukan pengembangan yang lebih baik lagi ke depannya. Dan tentu saja saya sendiri juga tidak keberatan jika di tempat lain juga ada kegiatan yang sama, tentunya karena ini juga semakin banyak hal-hal seperti ini ya, semakin banyak kita berbagi ilmu atau berbagi pengetahuan ya. Tentunya ini juga selain kita menambah jaringan atau networking kita, juga akan menambah khazanah pengetahuan yang kita miliki. Karena manusia itu dilahirkan untuk belajar. Jadi tidak ada manusia yang sempurna, yang tahu semuanya, tidak ada. Yang tahu segala sesuatu hanyalah Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sebagai pembuka saya cukupkan demikian. Selamat belajar bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu sekalian dapat mengikuti dengan tertib dan serius ya. Saya juga berharap nanti dalam sesi tanya jawab ya, misalnya ada yang kurang puas dengan jawaban atau apa, ya nanti akan bisa kita tampung. Mungkin dulu pernah ada ya di salah satu edisi Sasirangan ada pertanyaan yang belum terjawab, kita tampung, kita sampaikan ke pusat ya terkait kebijakan tersebut, kita menyikapinya seperti apa. Nah ini oleh karena itu
saya mendorong kepada para peserta apabila nanti di sesi tanya jawab ada yang kurang jelas atau mungkin ada unek-unek apapun ya, silakan untuk disampaikan. Oke, demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Gani. Saya kembalikan. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, merangkai acara selanjutnya memasuki acara inti. Akan kita ikuti bersama pemaparan materi dari beberapa narasumber. Adapun pada sesi ini akan dipandu oleh Ibu Aisyah Salsabila Putri selaku moderator. Kepada Ibu saya persilahkan. Terima kasih untuk kesempatannya Bapak MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala BP2JK Wilayah Kalimantan Selatan, Bapak Deki Rahadian Firdiansyah. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala BP2JK Wilayah. Yang kami hormati narasumber pada hari ini, para pokja pemilihan, tim peneliti, tim pelaksana BP2JK, serta para peserta sasirangan yang berbahagia. Bapak Ibu, para hadirin sekalian, senang sekali saya Aisyah Salsabila selaku moderator pada hari ini menyambut Bapak Ibu pada sasirangan episode ke-8 ya Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Alhamdulillah pada sasirangan kali ini kita akan membahas terkait tender rancang bangun di Kementerian PU. Yang dalam hal ini sudah bergabung bersama kita Bapak Bramantio Suryo Dahono SH dari Subdirektorat Fasilitasi dan Kelembagaan Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi. Dan pada hari ini beliau akan berbagi wawasan terkait tender rancang bangun di Kementerian PU. Bagaimana Pak Tio, apakah sudah bisa kita mulai? Ya Bu, silakan Ibu. Baik, kepada Bapak Bramantio Suryo Dahono, waktu dan layar kami persilakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang saya hormati Bapak Kepala Balai P2JK Kalimantan Selatan, Bapak dan Ibu Kepala Balai P2JK, Bapak dan Ibu Kasubag TU, lalu rekan-rekan Pokja Pemilihan, tim pelaksana dan tim peneliti, serta para peserta kegiatan sasirangan yang ke-8. Izinkan saya untuk yang ketiga kali, tadi sudah di-mention oleh Pak Yoga, mohon maaf Bapak Ibu, ketemu saya kembali ini untuk sesi yang sasirangan ke-8. Untuk kali ini kami akan membawakan materi design and build untuk tender di Kementerian PU. Izin saya share screen. Apakah sudah terlihat Bu Moderator? Sudah. Oke, baik. Untuk design and build, ini outline-nya akan ada 1, 2, 3, dan 4 Bapak Ibu, mulai dari dasar hukum, lalu nanti perencanaan pengadaannya, lalu persiapan, dan nanti pelaksanaan. Cuma mungkin nanti kita tidak terlalu banyak untuk membahas 1, 2, 3, karena di sini target dari pesertanya adalah Pokja Pemilihan, lalu perangkat BP2JK, jadi nanti akan lebih banyak membahas di nomor 4-nya. Mungkin sedikit memberikan pandangan Bapak Ibu bahwa tahapan pembangunan infrastruktur itu seperti ini ya. Jadi mulai dari pre-planning, lalu ada finance, desain, konstruksi, lalu ada OP dan pemeliharaannya nanti. Lalu apa sih design and build itu Bapak Ibu? Design and build itu adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pembangunan suatu bangunan yang penyedianya memiliki satu kesatuan tanggung jawab, yaitu dia sendiri yang merancang, lalu dia sendiri yang melaksanakan konstruksinya. Nah ini seperti gambaran di sini, kalau dulu kita ada seleksi perancang dulu ya untuk keluar DED dan RAB-nya, lalu kita tender penyedia jasanya, ini yang konvensional. Kalau di sini langsung kita dari basic design, kita langsung tender penyedia, sehingga mereka yang melaksanakan desain lalu sekaligus melaksanakan konstruksinya. Untuk dasar hukumnya Bapak Ibu, ini standar ya, yaitu Undang-Undang
JK, lalu ada PP-nya, Perpres, termasuk Perpres yang terbaru ya, nomor 46 tahun 2025. Lalu terbaru juga ada peraturan LKPP nomor 4 tahun 2024 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah melalui penyedia. Ini perubahan dari Perlem LKPP 12 tahun 2021. Nah, di sini perubahannya ada di lampiran 3 dan lampiran 6, yaitu tentang terintegrasi rancang dan bangun ya Bapak Ibu. Sebetulnya kalau dari sisi pemilihan tidak banyak perubahan ya. Paling banyak itu adalah adanya rancangan kontrak yang terbarui. Jadi mungkin sedikit memberikan pandangan di Perlem 4 2024 itu sekarang kita mengadopsi gitu ya. Ada design and build yang kalau kata Pak Basuki dulu, Pak Menteri kita dulu adalah design and build rasa Nusantara gitu ya. Jadi meskipun nanti design and build itu adalah kontraknya lumsum ya, namun karena rasa Nusantaranya ini tetap rasanya harga satuan gitu Bapak Ibu. Jadi nanti akan ada kertas kerja, ada namanya pembuktian bahwa pada saat audit atau pemeriksaan yang terpasang itu tetap serasa harga satuan. Mungkin seperti itu ya. Nanti lebih baiknya Bapak Ibu bisa pelajari rancangan kontraknya. Nah, ini perbedaannya Bapak Ibu antara metode konvensional dengan design and build ya. Kalau di sini dari sisi perancangan sudah ada DED ya konvensional, kalau di sini hanya tersedia basic design saja. Lalu penjaminan mutunya pengguna jasa melakukan quality control, pengawasan pada saat pelaksanaan pekerjaan melalui konsultan supervisi. Kalau di sini design and build itu melalui penugasan MK ya, manajemen konstruksi. Atau kalau tidak ada MK menggunakan tim teknis. Melainkan juga bisa juga misal MK-nya itu belum terkontrak sebelum persiapan pemilihan. Jadi yang ideal itu adalah MK dulu terkontrak, lalu MK tersebut yang akan membantu kita pada saat tender sampai nanti pelaksanaan sampai serah terima. Tapi kalau belum ada, misalnya karena memang sangat mendesak gitu ya, kita bisa juga dibantu oleh tim teknis. Biasanya di Kementerian PU itu tim teknis di depan pada saat pemilihan, ketika sudah tendernya selesai itu berbarengan dengan seleksi MK-nya. Jadi MK-nya nanti mulai bertugas pada saat pelaksanaan. Seperti itu. Lalu inovasi kreativitas intelektual penyedia jasa terbatas karena sudah dikunci ya Bapak Ibu ya. Pelaksanaan pekerjaan itu berdasarkan DED yang sudah kita tetapkan. Sedangkan untuk design and build ini membuka peluang kreativitas intelektual penyedia jasa. Jadi bahkan di tendernya itu untuk calon penyedia jasa design and build masih ada itu diwajibkan untuk menyampaikan pengembangan basic design. Masa pengadaannya sendiri ini dari yang konvensional itu keseluruhan mulai dari desain ya fisik berjalan lebih lama ya kalau misalnya kita tarik. Tapi kalau untuk procurement stage untuk yang design and build itu lebih cepat karena kita langsung mencari penyedia jasa untuk yang mendesain dan yang melaksanakan fisiknya. Lalu kapan sebaiknya kita melakukan design and build? Itu kita lihat dulu ya, apakah belum tersedia DED, apakah tidak cukup waktu untuk menyiapkan DED terlebih dahulu, lalu memenuhi kriteria DB sesuai aturan. Nah, ini aturan itu nanti kita lihat. Jadi tidak hanya mendesak ya, bisa juga karena pekerjaannya kompleks sehingga kita butuhkan design and build yang nanti tanggung jawabnya itu 100% jadi tanggung jawab calon penyedia jasa. Ini tahapannya kurang lebih tidak terlalu berbeda ya, sama saja. Cuma memang kita skip untuk seleksi DED-nya. Lalu kita tidak menggunakan HPS, jadi tidak menggunakan si pasti Bapak Ibu, karena ini pagu pekerjaan sifatnya lumsum. Tapi untuk yang 100 miliar ke atas tetap harus memiliki persetujuan RPB dari eselon 1. Nah, ini kriterianya ada dua ya, ada yang kompleks, ada yang mendesak. Ini atau, jadi bisa pilih salah satu atau keduanya. Kalau kompleks itu ada risiko tinggi, teknologi tinggi, lalu peralatan yang didesain khusus, serta memiliki kesulitan untuk didefinisikan secara teknis terkait cara pemenuhan kebutuhan dan tujuan pengadaannya. Sedangkan mendesak itu secara ekonomi segera dimanfaatkan ya, memberikan manfaat. Lalu yang ketiga, pekerjaan perancangan ini tidak cukup waktunya jika dilaksanakan terpisah. Kalau kita seleksi dulu, baru kita dapat DED-nya kita susun, lalu kita
tender PK-nya, lalu kita dapat kontraktornya, itu memakan waktu dan tidak cukup. Nah, itu kita bisa definisikan sebagai mendesak. Nah, ini perlu diketahui ya Bapak Ibu, berdasarkan surat peraturan LKPP 4 2024, ini design and build itu wajib ditetapkan dulu oleh menteri. Kalau di daerah oleh kepala daerah ya Bapak Ibu. Risiko tinggi itu kita lihat, mungkin kita cepat saja ya, karena nanti sebetulnya nih kalau dari sisi perspektif Pokja pemilihan Bapak Ibu, ini sudah ada timnya ya. Jadi sebelum nanti Pak Menteri itu menetapkan apakah suatu pekerjaan adalah design and build atau tidak, itu sudah ada tim kaji cepatnya. Jadi kalau Pokja nih terus terang, kita tidak perlu ikut campur gitu ya, selama sudah memang ditetapkan, artinya sudah memenuhi aspek-aspek yang akan saya jelaskan ini. Jadi risiko tinggi ya tadi ya, ada bahaya tinggi dan lain sebagainya, ada pesawat menggunakan pesawat angkat dan lain sebagainya, itu ada kriterianya sendiri. Teknologi tinggi ini punya teknologi khusus ya yang belum dipergunakan sebelumnya atau bersifat eksperimental dan lain sebagainya, kita cepat saja. Lalu didesain khusus, metode pekerjaan yang dalam pelaksanaan memerlukan peralatan yang desain khusus ya. Lalu ini belum dapat didefinisikan, itu maksudnya adalah pekerjaan belum pernah dilaksanakan sebelumnya nih, atau pekerjaannya darurat, pekerjaan yang belum memiliki desain dan atau justifikasi lainnya. Ini memang terbuka sekali ya untuk nomor 4 ini. Lalu pekerjaan mendesak tadi yang sudah saya sampaikan ya, secara ekonomi akan memberikan manfaat kepada masyarakat, lalu segera dimanfaatkan misalnya untuk perhelatan event internasional apa gitu ya, mungkin seperti itu contohnya. Lalu jika kita menggunakan konvensional waktunya tidak cukup, nah itu kita masuk ke kriteria mendesak. Contoh kriteria mendesak ini misalnya contohnya di bendungan di lokasi IKN nih Bapak Ibu, ini tahun 2024. Ini kalau kita hitung ya dari Oktober 2019 kita tender dulu untuk DED-nya dan lain sebagainya, itu kurang lebih bisa memakan waktu yang lebih lama gitu ya. Sedangkan kalau misalnya kita, nah di sini sisa waktunya hanya 1,5 tahun untuk construction-nya. Tapi kalau misalnya kita potong dan kita gabungkan antara desain dan pelaksanaan fisiknya, itu cuma kita sebentar sekali ya, 8 bulan cukup, itu sudah bisa mendapatkan waktu 2,7 tahun gitu ya, dari sebelum 2021 sampai akhir 2023 gitu ya. Jadi di sini lebih visible untuk dilaksanakan secara design and build, sehingga nanti bisa dimanfaatkan dan dirasakan oleh masyarakat. Nah, untuk bagan alirnya Bapak Ibu, ini saya pikir tidak perlu kita lebih dalam ya, nanti silahkan dibaca sendiri, cuma sudah ada di Inmen PUPR nomor 2 tahun 2023 tentang proses penetapan pekerjaan konstruksi terintegrasi rencana dan bangun di PUPR. Jadi di sini mulai dari pejabat pimpinan tinggi Madya dari UNOR yang melakukan identifikasi dan permohonan rekomendasi, nanti berproses, jadi ada TKC ya, tim kaji cepatnya, yang terdiri dari Inspektorat Jenderal juga, selain dari DJBK, sampai nanti dikeluarkan penetapannya oleh Pak Menteri. Di nomor 10 ini nanti DJBK menerima dan memeriksa konsep surat rekomendasi apakah kriteria tidak terpenuhi, apakah terpenuhi. Ini terus terang di sini pernah ada juga yang tidak terpenuhi, pernah ada juga yang banyak juga yang diterima sehingga ditetapkan sebagai design and build. Jadi ini beneran ada dan dilaksanakan Bapak Ibu ya, untuk design and build ini harus melalui proses tim kaji cepat. Ini kita cepat saja ya, kurang lebih seperti itu tadi yang saya sampaikan. Persyaratan design and build itu jangan lupa Bapak Ibu, di Perlen 4 2024 itu sudah ada ya, bahwa pertama itu harus ada tim MK atau tim teknisnya dulu. Jadi kalau misalnya kita nanti diminta tenderkan design and build, kita tanya SK tim teknisnya mana, atau apakah sudah ada MK-nya atau belum. Jika sudah ada MK yang terpilih, siapa? Nah, itu kita butuhkan, karena nanti tim teknis dan MK inilah membantu kita untuk menyusun yang nomor 2. Nomor 2 ini kita lihat ada basic design atau rancangan awal,
Ini yang dibutuhkan nanti disusun oleh MK dan PPK ya Bapak Ibu. Terdiri dari data peta geologi teknis, referensi penyelidikan tanah atau geoteknik untuk lokasi terdekat. Lalu ada penetapan lingkup pekerjaannya secara rinci, apa saja yang dia kerjakan meskipun lumsum, tapi juga harus clear ya Bapak Ibu ya, karena nanti kan ditawar ya oleh penyedia jasa. Jika tidak ada kejelasan lingkupnya, skupnya mana yang dia kerjakan, nanti akan bersulit dalam proses penawaran biaya. Lalu identifikasi dan alokasi risiko proyeknya, identifikasi dan kebutuhan lahan, lalu ada gambar-gambar dasar, gambar skematik, gambar potongan, dan gambar tipikal gambar lainnya. Nah, ini gambarnya ini memang belum seperti rinci seperti DD Bapak Ibu ya. Ini sini gambar-gambar standar aja yang dasar saja. Lalu dokumen usulan DIPA. Yang ketiga, alokasi waktu yang cukup untuk penyedia jasa dalam menyiapkan dokumen penawaran. Jadi perlu diketahui bahwa alokasinya untuk tender design and build itu berbeda. Mungkin kalau konvensional rata-rata 1 minggu, 2 minggu itu cukup ya Bapak Ibu, karena kan cuma 5 persyaratan ya, cuma metode kalau besar tuh ya, alat, personel dan lain sebagainya. Kalau di sini nanti kita lihat ya untuk yang teknis ya itu ada 10 kriteria penilaian, mulai dari jangka waktu, proposal, uraian pelaksanaan, organisasi dan lain sebagainya sampai rencana kendali mutu. Jadi memang alokasinya lebih lama, rata-rata itu kurang lebih 3 minggu ya. 2 minggu itu cepat sekali dan kemungkinan akan banyak permintaan untuk memundurkan ini batas akhir pemasukan kalau di unwheezingnya. Ini tahap persiapannya Bapak Ibu jika menggunakan tadi sudah saya sampaikan ya, ada MK, ada tim teknis, tapi juga yang pilihan ketiga nih yang paling sering ya Bapak Ibu ya. Kita tim teknisnya dulu bekerja, nanti ketika sudah dapat MK, MK-nya mulai bekerja pada saat tahap pelaksanaan. Nah, untuk yang optimalisasi lahan yang SDA itu setahu saya yang nomor 1 Bapak Ibu ya. Jadi teman-teman kemarin di Balai P2JK sudah PL-kan MK-nya sehingga MK-nya itu mulai bekerja pada tahap persiapan untuk pemilihan kontraktornya. Nah, ini tersedianya konsultan MK atau tim teknis. Gunanya apa sih konsultan MK atau tim teknis? Itu ya kurang lebih untuk membantu kita ya para Pokja dan membantu PPK nanti pada tahap pelaksanaan. Jadi untuk quality assurance pelaksanaan pekerjaan mulai dari tahap persiapan pengadaan ya sampai nanti serah terima akhir. Lalu membantu PPK dan Pokja proses persiapan pengadaannya, termasuk nanti membantu kita dalam menyusun kriteria evaluasi teknis, lalu membantu pengguna jasa dalam melakukan persetujuan atau penolakan perubahan kontrak. Jadi nanti pada tahap penyiapan kontrak juga termasuk berperan di sana. Lalu verifikasi atas tagihan pembayaran, membantu pengguna jasa dalam menghitung nilai perolehan aset barang milik negara, hingga nanti membantu pengguna jasa ketika dilakukan audit hasil pekerjaan atau proyek setelah serah terima akhir. Nah, kalau di konvensional Bapak Ibu mengenal ada yang namanya spesifikasi teknis ya. Kalau di sini namanya dokumen ketentuan PPK, atau kalau di Permen 25 dulu 2020 namanya ketentuan pengguna jasa. Tapi sejak 2021 diganti namanya jadi DKPPK atau dokumen ketentuan PPK. Itu ada 1-11 yang mana di nomor 6-nya rancangan awal tadi yang sudah saya sampaikan di depan ya, ada juga breakdown-nya lagi. Seperti itu, dari latar belakang, maksud tujuan, sumber, dan lain sebagainya. Ini kurang lebih Bapak Ibu penyusunan dan penetapan dokumen KPPK-nya ya, hal-hal yang perlu diperhatikan. Ini sumber pendanaan ini biasa lah ya, apakah SYC, MYC, APBN atau apa gitu ya, nanti dijelaskan. Pagu pekerjaannya berapa? Pagu pekerjaan itu adalah HPS kita ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita itu di tender konvensional namanya HPS, kalau di design and build namanya pagu pekerjaan karena dia sifatnya bulat ya, gelondongan atau lumsum gitu ya. Jadi tidak di breakdown. Paling di breakdown itu cuma jadi 3 bagian. Cuma bagian perancangan, pelaksanaan konstruksi, dan SMKK. Udah gitu aja. Lalu waktu pelaksanaan diperlukan itu nanti disampaikan berapa harinya. Lalu rancangan awal tadi sudah disampaikan ya poin-poinnya. Di sini juga perlu di clearkan ya lingkup membentuk outputnya itu seperti apa. Jangan nanti terlalu umum
sehingga tidak jelas apa yang dikerjakan. Lalu ada lingkup keluaran, jadi keluarannya apa saja nanti yang diminta, apakah termasuk as-built drawing-nya dan sebagainya gitu ya. Lalu pengujian penerimaannya juga harus di-clear-kan, misalnya untuk bangunan, misal kita mau bangun stadion gitu ya, di situ nanti ada pengujian standar FIFA contohnya, atau rumput minimal menggunakan standar FIFA apa gitu ya, nanti pengujiannya menggunakan apa, atau betonnya nanti minimal sekian, lalu pengujiannya pakai apa, itu harus dituliskan di nomor 7 tersebut. Nomor 8-nya kita meminta untuk komposisi dari tenaga ahli perancang dan personel manajerial. Nah, jadi design and build ini Bapak Ibu karena dia merancang dan membangun, jadi kita ada 2 tim ya. Tim pertama itu adalah tim perancang, lalu tim keduanya adalah personel manajerial atau yang kalau biasa kita kenal di konvensional gitu ya. Jadi ada 2, yang perancang dan manajerial itu di-clear-kan juga apakah komposisinya itu yang kita minta seperti apa. Jika mungkin kita mensyaratkan ada tenaga ahli BGH ya, bangunan gedung hijau, itu juga kita bisa mintakan. Tenaga ahli BIM juga silahkan dimintakan di situ. Lalu nomor 9 kita juga izin persyaratan lingkungan, sertifikat yang harus diperoleh itu juga di-clear-kan. Contoh tadi karena saya contohnya stadion, ya berarti kita bisa mengunci bahwa untuk pekerjaan stadion ini harus misalnya BGH, misalnya Madya gitu ya. Lalu nanti harus lolos uji sertifikasi FIFA dan lain sebagainya. Itu juga kita clear-kan di nomor 9 ini, output-nya itu harus lulus ujian sertifikasi apa. Lalu untuk pekerjaan kompleks yang memiliki kondisi ketidakpastian, unforeseen condition, ini kita juga harus memuat keterangan terkait apa saja yang ketidakpastiannya itu ya. Misalnya untuk membuat immerse tunnel gitu ya, kita membuat terowongan yang dalam gitu ya. Nah, itu kita mungkin banyak sekali unforeseen condition-nya, atau misalnya kita pembangunan IPAL contohnya, mungkin karena IPAL itu setahu saya dia harus mengalir tanpa ada pompa dulu ya. Itu kan artinya harus kemiringannya itu diatur. Nah, itu karena banyak ketidakpastian ya terkait dengan galiannya. Nah, itu bisa dijelaskan juga di unforeseen condition-nya ini. Oke, baik, lanjut untuk pagu anggaran. Ini penyusunan HPS dikecualikan ya untuk design and build ya. Jadi dia tidak punya HPS nih Bapak Ibu, tapi menggunakan pagu pekerjaan seperti itu. Nah, penyusunan pagu anggarannya itu bisa direview oleh MK ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya sudah ada MK, oleh tim teknis, berarti direview oleh tim teknis. Nah, tetap harus ada engineer estimate-nya nih Bapak Ibu. Lalu nanti setelah keluar ditetapkan oleh PPKM. Memang paling mudah itu pagu pekerjaan untuk bangunan gedung ya, karena kan ada undang-undang bangunan gedung ya. Di situ ada SHST, ada kriteria-kriterianya. Nah, di situ bisa terbentuk pagu pekerjaannya itu maksimal sekian, itu clear. Yang memang agak pusing itu kalau design and build itu bukan bangunan gedung, contohnya yang Oplah kemarin itu ya. Jadi di sini engineer estimate itu yang perlu kita gali lebih dalam. Misalnya kita menggunakan pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya pernah dilaksanakan yang serupa, yang sejenis gitu ya. Itu yang bisa kita jadikan acuan untuk menyusun pagu pekerjaannya. Karena apa? Karena memang DED-nya belum ada nih. DED-nya belum ada, lalu kita belum bisa menghitung RAB yang rinci. Jadi disitulah kita menggunakan engineer estimate. Review dan penetapan pagu pekerjaan, Bapak Ibu, ini kita cepat saja ya, karena mungkin waktunya kurang nggak cukup nanti. Ini rancangan kontrak, yang pasti rancangan kontrak ini wajib diberikan opini hukum kontrak Bapak Ibu, karena ini sifatnya design and build ya. Jadi di aturan Perlem LKPP 4/2024 itu wajib ya. Di kita itu sudah ada tim yang dibentuk oleh pejabat pimpinan tinggi Madya ya Bapak Ibu di Direktorat Pengembangan. Jadi nanti kalau misalnya ada design and build, rancangan kontrak ditanyakan apakah sudah dapat opini hukum kontrak atau belum. Kalau belum, silakan untuk dilaksanakan terlebih dahulu. Ini tahap persiapan, skip saja. Ini kurang lebih sama ya. Di sini nanti
tendernya itu 2 file Bapak Ibu ya. Ada yang bisa harga ambang batas, harga terendah, juga bisa menggunakan sistem nilai. Nah, ini penyedia jasa terintegrasi itu ada badan usaha yang memiliki SBU terintegrasi, atau kalau yang dulu namanya TI ya, sekarang jadi ya GT. Sedangkan untuk yang kontraktor tidak punya TI atau GT, SBU-nya itu bisa menggunakan SBU pelaksanaan konstruksi, tapi wajib bergandeng atau ber-KSO dengan perancang Bapak Ibu. Jadi misalnya nih tadi stadion gitu ya, BG 00 berapa ya, misalnya 08 misal, itu nanti kontraktornya itu harus ber-KSO dengan konsultan perancang AR 102 misalnya gitu ya. Jadi nanti berbentuk KSO barulah dia bisa eligible untuk ikut tendernya. Pengaturan KSO-nya di Bapak Ibu ini udah clear ya sekarang. Kalau misalnya lead firm-nya itu TI atau GT, itu dia wajib besar dan dia bisa ber-KSO dengan BG atau pelaksana konstruksi yang menengah, dan atau AR atau perancang yang menengah gitu ya, karena dia kan sudah TI-nya udah besar kan. Nah, kalau lead firm-nya itu BG, yang BG atau pelaksananya itu wajib besar dan wajib ber-KSO dengan perancang AR gitu ya, tadi contohnya kan AR, itu yang besar juga gitu. Tapi nanti KSO yang ketiga, keempat, kelimanya itu boleh menengah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi wajib besar dulu nih yang PG sama AR-nya. Kalau TI kan dia dua-duanya udah besar ya, jadi boleh. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya diaturnya. Nah, KSO untuk yang pelaksana tadi sudah saya sampaikan, dia wajib dengan yang besar dulu nih. Baru nanti bisa ber-KSO yang ketiga, keempat, kelimanya itu dengan yang menengahnya. Nah, untuk persyaratan kualifikasinya ini hampir mirip ya dengan yang kita punya sekarang. Standar ya, KSO, NIB, KSWP ya, terus SBU dan lain sebagainya, sertifikat-sertifikat, kemampuan dasar, KD ya. Tapi nah di sini nih yang unik itu adalah pengalaman pekerjaan. Nah, ini yang kita beda dengan yang konvensional. Di pengalaman pekerjaan itu kita minta kalau untuk yang SBU-nya TI atau GT, yang SBU-nya terintegrasi, itu wajib punya pengalaman terintegrasi juga. Dan lingkupnya kita kunci apa. Kalau misalnya dia punyanya SBU-nya perancang gitu ya, dia berarti punya pengalaman perancangan. Dan kita minta lingkupnya apa. Misal tadi contohnya tender stadion ya. Berarti dia kalau dia sebagai konsultan perancang, dia punya contoh dia punya pengalaman perancangan teknis di bidang stadion lapangan sepak bola misalnya gitu ya. Jadi kita bisa kunci, kita minta lingkupnya apa di situ. Untuk waktu PK-nya seperti ini Bapak Ibu ya, kurang lebih nggak beda jauh dengan yang JKK ya sih. Ini ya sama aja Bapak Ibu. Tidak terlalu beda. Cuma ini catatannya, setelah di sini ada pemberian waktu juga ya. Kalau ada data kurang kita juga bisa minta waktu juga dari 3 hari ya. Kemampuan dasar ini saya pikir nggak banyak berbeda dengan yang kita syaratkan biasa ya, jadi kita skip saja. Nah, ini pengalaman sejenisnya ini tadi saya bilang ya, kalau misal dia SBU-nya terintegrasi, dia wajib punya pengalaman terintegrasi. Kalau dia pelaksana konstruksi, dia wajib punya pengalaman konstruksinya. Kalau dia perancang, dia wajib punya pengalaman perancang. Pembuktiannya sama ya, kita ceknya berdasarkan PHO-nya. SKP ini sama, standar. Ini juga standar ya, kita skip saja. Kemudian kesempatan, oke. Tahapan waktu tendernya ini mungkin yang unik itu adalah di kolom F nih Bapak Ibu ya. Di evaluasi penawaran ini, kalau di tender design and build, itu wajib melaksanakan klarifikasi proposal teknis. Kalau dulu, zaman dulu ya namanya beauty contest gitu ya. Kalau sekarang sudah diganti namanya jadi klarifikasi proposal teknis. Itu jadi kita mengundang calon penyedia jasa untuk menyampaikan proposalnya seperti apa, pengembangan dari basic desainnya seperti apa,
Lalu kita nanti akan dilaksanakan diskusi tanya jawab, termasuk juga bisa menjadi penilaian juga nih Bapak Ibu. Nah, di sini kita dibantu oleh MK atau tim teknis. Ini dokumen tendernya seperti ini kurang lebih ya. Di sini yang uniknya mungkin saya mention di daftar keluaran harga ya. Kalau Bapak Ibu yang desain yang konvensional itu kan namanya daftar kuantitas harga ya atau BOQ kan. Kalau di sini daftar keluaran harga. Jadi tadi yang saya bilang gelondongan tadi ya, cuma ada 3, yaitu perancangannya, fisiknya, lalu SMKK-nya. Syarat administrasi ini biasa lah ya, jaminan, apa kelengkapan dokumen gitu ya. Nah, teknisnya tadi saya bilang ada 10 nih Bapak Ibu. Ada 1 sampai 10, mulai dari jangka waktu pelaksanaan, proposal, uraian, organisasi, manajemen pelaksanaan, arus kas, personil inti, peralatan utama, RKK, dan rencana kendali mutu. Nah, ini contohnya nih Bapak Ibu, untuk yang jangka waktu pelaksanaan, kita kriterianya nih sebenarnya nggak mengunci ya, ini kan contoh saja nih. Ini yang saya pernah kerjakan waktu itu, cuma kembali lagi nanti ditetapkan oleh unit eselon 1 ya di UNOR, jadi nanti dibantu MK atau tim teknis kita meramu lagi penilaiannya seperti apa. Ini contoh aja nih. Misalnya kalau kita minta, kalau dia ngasih jangka waktunya lebih cepat atau sama dengan yang disyaratkan, kita kasih 100. Tapi kalau lebih lama atau tidak menyampaikan, kita kasih nilai 0. Nah, di sini kan kita lihat contohnya dia ngasih ya. Jangka waktunya, oh masuk, berarti kita kasih 100. Terus di sini proposal itu juga dibagi lagi Bapak Ibu. Proposal rancangan ada 3 ya. Yang pertama kita nilai konsep rancangan. Kalau misalnya dia menjelaskan konsep rancangan untuk 95 sampai 100%, nah ini karena pekerjaannya banyak ya Bapak Ibu ya. Jadi kita pakai persentase nih waktu itu. Karena kalau cuma sedikit mungkin nggak terlalu banyak, kayak Opla kemarin cuma ada 3 pekerjaan tuh, ternyata cuma saluran, terus kerjaan pintu air gitu ya, irigasi gitu doang. Kalau ini karena nih stadion nih contohnya, ini mulai dari field of play, changing room, ruang ganti wasit, tribun penonton, itu banyak sekali ya. Nah, ini dia wajib memberikan konsep rancangannya, pengembangan terhadap basic desainnya. Seperti itu. Contohnya gini ya. Di field of play nih, dia bilang bahwa drainasenya itu untuk mengeringkan lapangan. Nah, ini agar tidak tergenang dan lain sebagainya, kita mensarankan untuk apa gitu ya. Nah, di sini dia ngasih gambarnya. Nah, ini kita yang dapat nilai yang seperti ini, yang ngasih pengembangan gitu ya untuk penilaian konsep rancangan. Dapatnya 1 doang nih Bapak Ibu. 1 berarti dia field of play doang nih, nomor 1 doang nih dia masuk. Kalau misal 22-nya dia ada semua, berarti dia 100%, nilai 100. Jadi bayangkan kalau segitu susahnya untuk menawar, jadi jangan terlalu sebentar untuk kita minta pemasukannya Bapak Ibu, karena susah sekali untuk menawar di design and build. Dan yang punya pengalaman untuk nawar design and build itu juga masih tergolong sedikit ya, apalagi yang swastanya itu tidak terlalu banyak. Lalu yang 2.2, jadi proposalnya masih ada 3 ya, ini yang kedua nih. 2.2 kita minta gambar dan metode. Jadi dia ngasih gambar, dia ngasih metode, baru kita nilai. Nah, ini terhadap apa saja tadi ya, poin-poinnya ada field of play, geometri, dan lain sebagainya. Nah, ini dia ngasih gambar seperti ini, drainase, resapan, dia ngasih titik-titiknya. Terus dia metodenya seperti apa? Metode pelaksanaan drainasenya, pembuatan sistem, pemasangan lapisan, pembuatan lapisan drainase, dan lain sebagainya, pembuatan pondasi. Nah, ini baru kita dapat 1 poin, Bapak Ibu. Jadi harus dijelasin ke 97 poin. Karena memang kebetulan waktu itu pekerjaannya banyak sekali ya untuk stadion. 2.3 itu terkait tanggapan. Jadi kita nilai apabila dia ngasih tanggapan terhadap DKPPK nih. Nah, contohnya kayak gini ya. Di sini dia GWT ada kriterianya kan di DKPPK nih. Dia ngasih tanggapan bahwa GWT yang sesuai dengan ini adalah gini. Kami akan menyediakan waterproof lighting dan lain sebagainya. Ini dapat nilai nih Bapak Ibu yang ngasih tanggapan. Kalau tidak ngasih tanggapan berarti nilainya 0. Dan dia harus ngasih tanggapan terhadap berapa banyak nih? 102 rincian pekerjaan. Seperti itu.
Lalu yang ketiga nih uraian pelaksanaan pekerjaan ini dinilai yang pertama terkait dengan tahapan. Kalau dia ngasih tahapan pekerjaannya seperti apa, itu baru kita bisa nilai. Nah, ini terhadap 32 ini tahapannya. Nah, contoh tahapan seperti ini ya, pekerjaan field of play mulai dari mobilisasi, data teknis, gambar rencana, marking, koordinasi dengan MEP. Nah, ini yang kita nilai Bapak Ibu. Jadi yang menggambarkan tahapan-tahapannya. Kalau yang 3.2 itu construction method, jadi kita minta metode pelaksanaan konstruksinya terhadap 22 nih contohnya. Contohnya seperti ini ya. Nanti untuk pekerjaan tanah dia akan jelaskan bahwa urutannya harus gini dulu, pasang patok, terus tanah hasil kupasan, kemudian dengan dump truck dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita dapat nilai. Lalu 3.3 terkait dengan sumber daya dan teknologi ya. Kalau di sini kriterianya tidak terlalu sulit sih. Yang penting dia menjelaskan sumber dayanya apa, teknologinya apa yang dia gunakan. Kalau salah satunya kita kasih 70. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, dia ngasih sumber daya teknologinya, dia pakai apa ya? Pakai BIM. Di sini dia bilang pakai BIM. Terus dia material pabrikasinya dia ngambil beton dari mana dia jelaskan ya. Terus di sini juga ada prioritasnya dari warga sekitar dan lain sebagainya untuk tenaga kerjanya nih. Jadi dia clear sumber dayanya apa, teknologinya apa, itu kita kasih nilai 100. 3.4 itu terkait dengan kesesuaian metode pelaksanaan konstruksi dengan kaidah K3L. Nah, ini kita cek apakah dia sudah ada belum. Nah, ternyata dia di K3-nya ada, di lingkungannya juga dia ada apa namanya metodenya itu menggunakan ini ya manajemen waste gitu ya. Nah, di sini karena dia sudah keduanya sudah disentuh gitu ya, baik K3 maupun lingkungan, kita kasih nilai 100. Lalu organisasi di sini kita menilai terkait dengan struktur organisasinya. Jadi yang kita minta dia untuk menjelaskan organisasi di konstruksinya nanti di design and build-nya itu seperti apa. Itu yang kita kasih 100 ya. Contohnya seperti ini ya, nanti dia jelasin agak tenaga ahli perancang dan lain sebagainya, nanti tugas wewenangnya apa. Nah, ini kita kasih nilai 100 yang seperti ini. Balik lagi nih contoh, jadi unsurnya sama yang dinilai ya, cuma kriterianya nanti silakan menyesuaikan masing-masing dengan kebutuhan. Lalu ini 4.2 kita minta gambaran menyeluruh terkait output. Jadi nanti kita minta outputnya apa nih Bapak Ibu. Nah, di sini outputnya nih. Tim leader dia nanti akan ada laporan-laporan apa. Di sini nanti ahli struktur akan keluar outline spek struktur atas dan lain sebagainya. Ini yang kita bisa kita anggap, kita nilai yang memberikan gambaran keluaran atau outputnya seperti ini. Lalu 5.1 ini manajemen pelaksanaan. Ini karena kita diminta untuk menilai program pekerjaan perancangan dan konstruksi yang menggambarkan hubungan kerja sama tim. Jadi kita pecah nih Bapak Ibu. Kalau saya biasanya saya pecah programnya ada 2 ya. Hubungan kerja sama timnya ada 3, yaitu internal perancang, internal konstruksi, lalu antar perancang dan konstruksi. Nah, seperti apa sih contohnya? Seperti ini ya. Jadi internal perancang di sini dia jelasin seperti apa programnya. Lalu nanti di sini ada apa namanya koordinasi dari antar tim perancang nih di sini. Seperti itu. Nah, di sini kalau misalnya antar tim di sini dia jelasin bahwa tenaga ahli geotekniknya tim perancang ya sama tim konstruksi nanti dia hubungan koordinasinya apa, terus nanti outputnya apa di sini, dapatkan data existing tanah. Seperti itu. Nah, ini yang bisa kita kasih nilai. Lalu 5.2 kita minta rincian jadwal. Di sini ada jadwal-jadwalnya apa saja. Nanti silakan dipenuhi gitu oleh penyedia jasa. Contohnya di sini ada critical path method. Di sini dia kasih gitu ya. Jadi kita kasih. Jadi ini karena dia baru 1, jadi dia cuma baru memenuhi yang B saja nih. Contohnya yang B. Tapi dia juga harus ngasih uji commissioningnya juga. Nanti jadwalnya seperti apa. Jadwal material pengadaannya seperti apa. Jadwal mobilisasi personel juga dia harus jelaskan. Lalu kita juga minta cash flow nih Bapak Ibu. Cash flow-nya sekian-sekian gitu ya. Nanti dia sampaikan cash flow-nya berapa. Dimulai dari
masa mulai tanda tangan kontrak sampai nanti serah terimanya cash flow-nya seperti apa. Ini karena file 2 jadinya kan penawaran kan kita belum tahu ya, biayanya kan belum kita buka. Ini biasanya mereka menggunakan persentase ya. Persentase di sini. Nah, di sini ada angka-angka ini sebenarnya dia pagu pekerjaan aja dia. Contoh aja. Tapi yang kita lihat tuh persentasenya. Kalau dia ngasih angkanya berapa berarti kan udah ketahuan ya dia nawar berapa. Lalu personil, nah ini personil yang unik Bapak Ibu, kita nilai terhadap perancang dan terhadap fisiknya. Perancang itu hampir persis kita menilai seperti menilai tenaga ahli di konsultansi. Jadi ada sesuai, menunjang, ada terkait gitu ya. Terus ada nilai TA-nya. Jadi dinilai itu bulan profesional ya. Pengalaman bulan profesional berapa, nanti kesesuaian pengalamannya, apakah dia sesuai 0,75 untuk menunjang atau terkaitnya apa. Di sini kita uraikan juga ya sesuai apa, menunjang, terkaitnya apa. Nah, kalau yang manajerial itu juga mirip ya dengan yang konvensional. Yang kita minta itu cuma berdasarkan tahun anggaran aja. Tapi sama ya, kalau misalnya K3 berarti pengalaman K3 manajer keuangan berarti terhadap mengelola keuangan gitu ya. Dan dinilainya dari tahun anggaran. Jadi sama persis dengan yang konvensional. Peralatan utama juga mirip ya, cuma karena di sini kita diminta untuk yang pertama itu kita lihat apakah kapasitasnya dia sesuai dengan peralatan minimal gitu ya. Lalu yang keduanya terkait dengan status peralatan tersebut apakah sesuai ya, apakah milik sendiri, sewa beli. Jadi kalau misalnya ada yang tidak menyampaikan sewa gitu ya, itu yang nanti kita dapat penilaiannya kurang di sini berdasarkan persentase ya. Misalnya sewa tapi dia nggak ngasih bukti kepemilikan sewa gitu ya, nanti kan berarti berkurang. Terus lalu berikutnya terkait dengan RKK ini sama ya Bapak Ibu ya. Kita cuma menilai 5 elemen seperti biasa ya, mulai dari kepemimpinan sampai dengan evaluasi. Jadi nggak terlalu banyak sih. Ini PSNV aja 100 atau 0 dan kemungkinan besar dia bisa memenuhi ini semua. Karena mudah ya RKK. Nah, rencana kendali mutu ini agak berbeda dengan konvensional Bapak Ibu. Yang pertama kita cek pemeriksaan dan pengujiannya. Jadi kita minta pekerjaan utamanya nih misalnya ada 14 nih ya. Nah, ini kita minta field of play itu dia bagaimana cara memeriksanya, mengujinya seperti apa, lalu kriteria penerimaannya yang seperti apa gitu. Jadi dia harus jelaskan. Changing room dan lain sebagainya juga nanti dijelaskan. Jadi mengujinya pakai apa, bagaimana cara mengujinya, lalu yang diterima yang seperti apa. Itu dapat nilai. Nah, contohnya ya, untuk tribun penonton itu dia mengujinya nanti berdasarkan sertifikasi loading test, test fire dan lain sebagainya. Nah, yang diterima tuh yang mana? Yang sesuai spek ya, ukuran sekian sekian sekian, terus material kursinya apa, terus memiliki sifat antistatik sehingga tidak memperangkap debu, terus ada UV dan sebagainya. Itu yang kita nilai nanti di sini. Kalau ada pemeriksaannya apa, penerimaannya apa. Lalu kita juga menilai terkait pengendalian subpenyedia atau pemasok. Jadi nanti dia sampaikan apa, lalu dokumentasinya seperti apa. Ini contohnya ya. Di sini dia menjelaskan untuk materialnya dia akan melaksanakan seleksi ya. Ada PBJ-nya juga internal mereka. Dia kasih lihat, ini loh caranya kami mendapatkan material. Lalu untuk yang dokumentasinya dia nanti jelasin, ini contoh ya, dia ngasih format laporan harian dan sebagainya. Setelah teknis lulus, kita evaluasi harga Bapak Ibu. Di sini juga ada ya evaluasi harganya, tapi tidak ada EKH nih Bapak Ibu di sini. Karena ini kan gelondongan ya. Cuma nanti kalau dia kurang dari 80%, kita wajib meminta dia untuk menaikkan jaminan pelaksanaan menjadi 5% terhadap pagu anggaran. Cuma seperti itu aja. Terus kita juga cek juga apakah ada biaya SMKK-nya atau tidak. Kalau tidak ada biaya SMKK-nya, maka nilai harga diberi nilai 0. Jadi bobotnya itu jadi 0. Misal bobotnya 70-30, jadi harganya dia 0. Jadi cuma teknisnya aja dikali 70%, itulah nilai akhir dia.
Penetapan pemenang juga sama ya Bapak Ibu, kita cek dengan ini ya, peralatan dan personel yang terkontrak di paket lain juga kita harus pastikan. Cuma memang di sini uniknya karena dia ada perancang ya. Perancang itu kan lumsum. Nah, itu boleh maksimal 3 paket lumsum. Seperti itu. Bedanya cuma itu aja. Misalnya untuk tim leadernya dia ternyata terkontrak di paket lain, misal di SDA gitu ya. Di SDA dia paket DED. DED kan lumsum juga. Jadi masih boleh juga dia menang Bapak Ibu. Karena kan sama-sama lumsum maksimal 3. Itu. Kalau personal manajerialnya sama ya dengan yang konvensional, dia nggak boleh terikat di paket lain kecuali GS. Nah, ini sama ya. Lalu nanti untuk penetapannya juga sama, yang di atas 100 miliar itu ditetapkan oleh PA atau dalam hal ini oleh Pak Menteri Kementerian PU. Baik, sekian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Tio. Mungkin Bapak Ibu pada kali ini saya akan membuka kesempatan untuk tanya jawab ya Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan menggunakan fitur raise hand dan dapat menyebutkan nama dan asal institusinya. Silakan Bapak Ibu. Yang ingin tanya. Ini sepertinya tidak seantusias kalau Simpeka ya, Mbak. Kalau Simpeka banyak masalah soalnya. Iya Pak, Kalau nggak ini apa-apa. kayaknya Sekali lagi saya tanyakan Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya, ada yang ingin didiskusikan. Bu Moderator suaranya putus-putus, Bu. Izin Pak Tio, ini ada pertanyaan dari Pak Feriza Lubis. Bertanya kalau di SPSE itu nanti gimana ya inputannya terhadap akses kerja yang dijelaskan tadi. Kalau harus menjawab. Ya, Mas Ferry, pertanyaannya kalau di SPSE nanti gimana ya inputannya terhadap lembaran kertas kerja yang dijelaskan tadi. Jadi di SPSE itu nanti memang beda ya. Jadi ketika kita persiapan mau SPSE itu kita nggak menggunakan apa yang sudah ada di SPSE gitu ya. Jadi kita tambah persyaratan sendiri karena memang sepertinya SPSE-nya belum update nih Bapak Ibu. Jadi kita sendiri nanti yang menuliskan di teknis ya tadi ada 10. Jadi kita minta jangka waktu, proposal dan lain sebagainya. Jadi yang checklist maupun folder di SPSE-nya itu kita belum bisa menggunakan yang sudah tersedia di SPSE. Seperti itu. Pak Feriza Lubis, apakah sudah cukup jelas jawabannya? Izin Pak Tio. Halo. Iya Mas, gimana Mas? Mungkin bisa
diperlihatkan Mas gitu Mas, maksudnya inputan kan kalau konvensional beda ya, perlu ditambahkan apa gitu, enggak ya? Iya betul, konvensional kan beda Heeh, ya. heeh. Jadi Mungkin desain and build perlu itu dia disimulasikan gitu. mau ini lihat SPSE-nya. Kalau Pak Tio berkenan ya monggo Pak. Coba sebentar ya, saya coba login. Ini mau login juga susah ternyata nih Bapak Ibu. Ya Mas izin Mas, kayaknya SPSE lagi error nih. Iya error nih. Oh ini udah bisa nih. Izin ya memberikan sedikit apa namanya. Ya, memang dia agak beda nih Bapak Ibu. Di sini masih belum bisa menggunakan yang di SPSE ya. Nah, jadi saya di sini kan masih spektek ya, padahal kan desain and build tuh nggak ada spektek. Ini kan beda semua ya. Jadi kita nggak ada yang kita checklist nih di sini. Tapi kita sesuaikan dengan LDP kita ya. Kita minta jangka waktu, proposal. Nah, ini kita tulis di sini. Jadi kita nulis sendiri Bapak Ibu. Jadi kita sesuaikan karena memang belum tersedia ya. Mungkin gitu ya Mas Ferry ya, bisa memberikan gambaran. Ya, makasih Pak Tio. Baik, selanjutnya ini ada Pak Deki, izin Pak. Silakan. Boleh, saya mau mancing yang lain juga barangkali ada pertanyaan. Kalau ternyata ada paket, ini mungkin sebenarnya simpel ya. Pagu pertama yang disepakati oleh PA itu paketnya di atas 100 miliar, berarti kan penetapan PA ya. Tapi ketika MK-nya masuk dan kemudian direview, hasilnya itu ternyata bukan di atas 100 miliar, malah 90 miliar atau 95 miliar. Ini nanti jadi penetapan Pak Menteri atau bukan ya? Terus kemudian justifikasi apa ya kalau nanti ini ternyata apa ada audit lah kok ini tiba-tiba berubah gitu. Ya memang sih bisa menggunakan ini dasarnya dari reviewnya MK. Tapi kan kenapa dulu pada waktu pengajuan pagunya bisa lebih dari 100? Itu aja sementara Mas. Terima kasih. Silakan Baik Pak Tio. Bapak. Baik Bu Moderator, izin Pak Kabalai. Jadi kalau kita cek di Perpres Bapak, untuk yang penetapan PA itu mengikatnya pagu anggaran, bukan pagu pekerjaan. Jadi yang dilihat adalah yang 100 miliarnya itu Pak, yang pagu pertamanya itu. Jadi tetap ditetapkan oleh Menteri. Terus memang nanti jadi pertanyaan ya, meskipun ada justifikasi tadi ya, berarti kan perencanaan di awalnya salah gitu ya. Itu memang menjadi apa ya, eh permasalahan tersendiri untuk UNOR sebetulnya. Kalau dari kitanya sih clear ya Pak ya. Berarti kan perencanaan sebelumnya tuh nggak bener gitu. Kok bisa jauh sekali ya dari 100 turun 90 gitu Pak. Nah ini kebanyakan, ini Pak izin Pak, kalau apa namanya kenyataannya kebanyakan nanti pagu dipanya itu diganti juga gitu. Jadi nggak 100, kebanyakan seperti itu Pak diganti lagi. Karena khawatir tadi ada pertanyaan kok bisa berbeda dan bahkan jadi beda, apa namanya ditetapkan PA gitu Pak. Biasanya nanti disesuaikan juga pagu anggarannya Pak. Jadi kesimpulannya mengganti pagu anggaran ya. Oke, terima kasih. Iya Pak. Sebenarnya nggak masalah sih, cuma mereka aja yang takut ya. Nanti kalau pemeriksaan kok bisa berbeda gitu aja sih Pak. Izin tanya Mas,
Baik, bagaimana Pak Deki? Apakah sudah cukup puas jawabannya? Cukup, cukup. Baik. Selanjutnya ini ada atas nama Pak Denny. Silakan perkenalkan diri Pak, dari institusi mana? Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang. Izin perkenalkan, saya dari Denny dari Sekretariat LPJK. Ingin bertanya ini ke Pak Tio. Tadi dijelaskan ya Pak Tio dari slide yang dipaparkan, ada tahapan setelah pemasukan file penawaran file 1 ya Pak Tio ya, dilakukan klarifikasi proposal teknis terhadap peserta yang menyampaikan penawaran, kan gitu ya. Nah, izin bertanya, apakah dalam tahapan klarifikasi proposal teknis tersebut bisa dijadikan atau dinilai penjelasan dari peserta. Jadi tetap prinsipnya kan kalau dokumen yang diupload itulah yang dinilai ya. Tapi terkadang di dalam tahap klarifikasi proposal teknis itu kita juga dibantu ya, mungkin tim Pokja juga dibantu oleh tim teknis ya yang di-SK-kan oleh KPA. Nah, apakah pada saat klarifikasi tersebut bisa dilakukan penilaian terhadap pemaparan yang disampaikan oleh peserta. Nah, kalau misalnya itu dinilai, apakah itu harus masuk ke dalam kriteria evaluasi ya? Mungkin itu dulu Pak Tio, terima kasih. Silakan Pak Tio. Ya, baik. Terima kasih, Bu Moderator. Ini saya kenal suaranya nih Pak Denny. Izin nih Saya suhu juga saya. kenal kayaknya. Siapa Kak Balai? Selamat pagi Pak. Oke, baik. Pertanyaannya untuk klarifikasi proposal teknis ya, Mas. Ini memang kalau dari sisi kebolehannya sih tidak ada larangan ya untuk bisa dinilai. Tapi tadi betul ya, harus dimasukkan dalam kriteria evaluasi. Cuma saya pribadi ya, tadi Mas Denny juga sudah sampaikan bahwa kita ini kan nggak bisa post bidding. Jadi kita menilai itu kan terhadap dokumen yang disampaikan. Nah, ini pengalaman kami ya, pengalaman kita semua yang pernah design and build itu banyak penambahan yang di luar dari yang sudah di-upload gitu ya. Mungkin karena waktunya nggak sempat gitu ya, pas ketika dia lagi buat PowerPoint atau bahan tayang di proposal teknisnya itu, diklarifikasi, dia tambahkan gitu. Jadi seolah lebih bagus gitu kan. Ternyata pas kita cross check, itu nggak ada dia sampaikan di dalam dokumen penawarannya. Itu jadi masalah. Nah itu makanya kalau saya pribadi menjawab apakah bisa ya. Tapi apakah bikin repot atau berpotensi masalah, betul sekali. Jadi nanti akan jadi masalah ya. Memang waktu itu pernah juga kita coba susun kriteria gimana caranya kita menilai proposal teknis atau klarifikasi proposal teknis ini. Nah, cuma justru nanti mempersulit kita nih. Ternyata juga ketika kita klarifikasi kan kita dibantu tim teknis ya dari PPK kan. Nah, itu kita juga khawatir nanti tidak netral gitu ya. Apalagi kita dibantu tim basic designer yang juga sebenarnya konsultan juga. Kita dibantu MK yang juga konsultan juga gitu ya. Nanti kita sendiri khawatir kalau misalnya kita dapat input rekomendasi dari mereka, Pak yang ini yang bagus karena ini, Pak ini yang ini jelek. Kita apakah bisa mempertanggungjawabkan rekomendasi mereka gitu ya. Apalagi ternyata rekomendasinya nggak kita pakai. Nanti ada pertanyaan baru lagi. Kok berani-beraninya Pokja ini tidak mengindahkan atau tidak memperhatikan rekomendasi dari MK atau tim teknis. Seperti itu. Jadi memang terus terang yang saya lakukan itu saya tidak menilai gitu ya. Itu menjadi prosedural saja untuk memastikan gitu ya. Misal di proposal rancangannya dibilang apa, nah itu sudah kita tanya, kok Bapak minta pengembangannya seperti ini. Nah, itu yang kita nilai. Jadi cuma ajang untuk mengklarifikasi, jadi tidak untuk menilai. Jadi seperti itu ya, Pak Denny ya. Ya, izin sebetulnya lebih ke arah pemahaman ya, kalau tadi lihat dari paparan yang disampaikan
Pak Tio kan penilaian di proposal rancangan, di uraian dan di manajemen itu kan teknis ya, teknis sekali ya. Mungkin kompetensi teman-teman Pokja juga ya tidak memiliki kapasitas untuk menilai gitu ya. Nah ini yang jadi apa ya, mungkin saran atau apa ya, untuk tetap perlu melibatkan tim teknis atau MK ya. Kalau melihat dari sisi ya tadi betul ya, khawatir mereka juga tidak independen gitu ya. Tapi ya kita sebenarnya secara prinsip harus trust dulu ke mereka ya, karena mereka misalnya tim teknis dari tim penyusun basic design yang menyusun terkait dengan basic desainnya ya. Tapi ya balik lagi memang ya di kriteria yang sudah ditetapkan ya. Tapi memang ya kendalanya itu sih di penilaian pada saat kita menilai di proposal rancangan ya, karena tadi dari paparannya Pak Tio juga cukup teknis banget gitu ya, menilai tanggapan terhadap basic desainnya. Mungkin itu sih Pak Tio, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Denny. Apakah sudah cukup? Cukup Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya Sorry. ada Sebentar. Berarti kesimpulannya ya nggak dapat kita nilai kan? Balik lagi izin Bapak, tergantung di kriteria evaluasinya Pak. Jadi kalau misalnya nanti ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi medianya bahwa pada saat klarifikasi tersebut dinilai misalnya dari tahapan pemaparan terkait BIM-nya gitu Pak, yang dijelaskan oleh PM atau calon PM atau calon tim leader. Nah, ketika itu masuk dalam kriteria ya itu bisa dilakukan proses penilaian pada saat klarifikasi proposal teknis. Namun kalau tidak dicantumkan di dalam kriteria maka tidak dinilai gitu ya Pak Tio ya. Iya, yang jawab. Betul. Tanya sendiri, jawab sendiri. Itu namanya ngetes tuh, Pak. Bukan Pak, maksudnya ini Pak, terkait dengan kebijakannya Pak, gitu. Iya, tapi itu kan nanti nggak takutnya nggak post bidding ya. Nah itu Pak. Walaupun ada di kriteria teknis. Karena ada beberapa kemarin teman ada yang memasukkan itu Pak, makanya itu yang perlu ditanyakan ke Pak Tio nih, Ya, izin Pak Kabalai. Jadi mungkin biar nggak post bidding, yang kita nilai itu performance-nya Pak. Jadi bukan dia menyampaikan apa gitu ya. Jadi proposal itu dia sampaikan dengan BIM. Jadi pas lagi klarifikasi dia ngasih draft BIM-nya begitu Pak. Nah, itu yang bisa kita nilai. Jadi bukan menambahkan dari yang sebelumnya, tapi yang sebelumnya dia sampaikan dijawantahkan ke dalam BIM seperti itu. Jadi performance-nya itu yang kita lihat Pak. Performance itu berarti ketampanan gitu, kecantikan gitu. Karena kita mau ngetes orang ini bisa BIM atau enggak gitu ya. Jadi proposalnya itu kita minta nanti pas lagi klarifikasi pakai BIM gitu misalnya. Seperti itu sih Pak. Oke, siap. Baik, izin Pak, kita lanjut ke penanya selanjutnya ya Pak. Ini sudah ada Pak Usnan, Kepala BP2JK Wilayah Jambi. Mohon izin Pak Usnan, silakan. Terima kasih Pak Caca atas waktunya. Izin Mas Tio mau ini aja bertanya, saya belum pernah pengalaman nih untuk desain in-build ini. Prosesnya seperti apa sih? Cuman saya membayangkan aja. Artinya kan kalau desain in-build ini kan perencanaannya belum ada kan ya. Kemudian yang jelas untuk fisiknya pasti juga belum, karena memang belum perencanaannya aja juga belum kan. Artinya penyedianya nanti merencanakan dan sekaligus membangunnya ya. Itu ya. Prosesnya. Nah, dengan begitu bisa jadi dalam perencanaannya itu kan
istilahnya ada perubahan lah nanti, entah perubahan speknya, entah perubahan materialnya nanti dari apa gitu loh. Entah kalau misalnya keramik diganti dengan apa yang lebih bagus dari keramik, misalnya kalau lantai ya, untuk menutup lantainya, bisa jadi seperti itu kan. Dan bisa jadi itu bayangan saya tergantung anggaran yang ada gitu loh. Misalnya tadi anggarannya pagunya 100 miliar atau 110 miliar lah anggap. Kalau ternyata misalnya dalam perancangannya dia udah tampilkan dalam pelaksanaan nanti akan di apa namanya dibuat rancangannya dengan bahan ini gitu loh, bahan A. Terus paparkan, terus si PPK-nya minta, wah nggak cocok ini kalau yang itu nggak pas gitu. Ganti lagi misalnya, nggak sesuai gitu kan. Bisa jadi, nah tergantung anggarannya kan ya. Anggaran yang ada itu kira-kira masih cukup nggak untuk dengan dirubah yang lebih baik misalnya. Seperti itu. Bayangan saya seperti itu, design and build. Artinya, makanya tidak ada HPS-nya kan, harga perkiraan sendiri tidak ada. Tapi pagunya aja ada. Dengan pagu itulah bangunan itu nanti akan jadi gitu sebesar pagu itu. Karena desainnya nanti ya bisa jadi dibatasi oleh pagu tadi anggarannya. Anggarannya seperti itu. Nah, saya hanya membayangkan bahwa proposal teknis yang disampaikan itu tidak bicara apa namanya material segala macam lah, tapi bicaranya yang yang saya bayangkan itu adalah bicara personil aja, personil kayak perencanaan gitu. Jadi karena dia nanti setelahnya itu baru menentukan hal teknis lainnya lah ya, aspek teknis lainnya. Menurut saya seperti itu. Apakah seperti itu yang mungkin sudah pernah terjadi? Seperti apa sih? Saya pengen dapat gambaran dari misalnya memilihnya sampai dengan pelaksanaannya. Apakah sudah ada contohnya, Pak Tio? Mungkin demikian, Pak Tio. Makasih. Silakan, Pak Tio. Baik, izin Pak Husnan. Terkait dengan pertanyaan Bapak, betul ya Pak, di sini kan sifatnya pagu pekerjaan ya, belum ada HPS-nya. Jadi memang untuk rancangan awal atau basic design, lalu dokumen ketentuan PPK itu nanti memang ada beberapa hal yang tidak bisa yang sudah rigid gitu ya. Misalnya tadi stadion itu harus standar FIFA, harus ini, itu udah ada keharusan. Tapi juga ada beberapa hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya contoh paling mudah itu terkait ME ya Pak ya. ME kalau misalnya bahan-bahan material itu misalnya kita nggak minta AC-nya harus merek apa, FOP apa namanya lampunya harus merek apa. Mungkin kita cuma bisa ngasih contoh-contohnya apa saja gitu ya. Memang yang diikat itu adalah output. Berarti kalau misalnya FOP tadi yang diikat adalah lumensnya berapa, glare-nya sekian gitu ya. Terus nanti kalau misalnya AC berarti harus bisa dingin sekian dengan watt sekian gitu ya Pak. Nah untuk materialnya tadi memang bisa disesuaikan lagi apakah bisa mengganti material dan lain sebagainya, itu bisa selama tadi Pak ya secara pagu itu masih masih masuk dalam pagu pekerjaan atau nilai kontrak yang sudah ditandatangani. Nanti memang ketika pemeriksaan pun meskipun ini lamsam ya Pak ya, output gitu ya, tapi nanti pendekatannya tetap harga satuan Pak. Jadi misalnya contoh kita minta buatkan changing room, yang mana changing room itu ukurannya sekian-sekian untuk nanti pemain ganti baju. Di situ harus bisa suhu sekian derajat Celcius gitu ya. Ruangannya sekian-sekian, ada sekatnya sekian. Nah itu kan kita nggak ngomong AC-nya ada berapa gitu ya Pak ya. Tapi ketika Bapak nanti atau kontraktor itu nanti bikin penawaran, lalu ada listnya di changing room itu dia akan memasang 2 AC sekian PK, mereknya apa, itu nanti di pemeriksaan tetap harga satuan Pak. Mana AC-nya, mereknya apa, berapa unit, berapa jumlahnya, seperti itu Pak. Dan Jadi itu mereka yang hitung kan ya? Karena mereka desainnya juga kan? mereka yang hitung, betul Pak. Jadi Hitung ada kan, kertas artinya kerjanya.
Cuman menilai kewajaran harganya gimana itu? Dari oh ini wajar harga dia ini. Atau apa? Itu apakah gimana itu, Pak Tio? Ya, kalau kita dari pengguna jasa dibantu MK ya Pak ya. Nanti mungkin MK yang bisa apa namanya approval dan lain sebagainya seperti itu sih. Memang dengan pendekatan harga satuan ini kita sekarang lebih banyak amannya nih Pak. Jadi IKN itu cenderung lebih aman dibandingkan paket-paket design and build sebelum. Misal contoh Asian Games itu ya, yang pemeriksaan auditnya itu lama sekali itu Pak. Seperti itu sih Pak, kurang lebih gambarannya Pak. Lalu tadi ya, pada saat pemilihan itu mereka justru diminta untuk menyampaikan pengembangannya, menyampaikan tanggapannya. Misal tadi changing room kita minta apa namanya menggunakan bisa bersuhu ruang sekian-sekian. Nanti dia bisa bilang di changing room karena ukurannya segini, sekian-sekian-sekian, lokasinya di sini, kita cukup menggunakan AC ini. Lalu nanti kita bisa memanfaatkan cahaya dari luar dan lain sebagainya, bisa hemat apa namanya lampunya dan lain sebagainya. Seperti itu sih Pak. Jadi memang kita yang memberikan tanggapan itu yang kita nilai, yang cuma copy paste atau mengiyakan dari DKPPK atau basic design itu yang justru penilaiannya kurang Pak. Izin Pak. Jadi proses untuk apa harga tadi itu nanti ada ini juga ya, ada pengajuan, ada approval gitu ya. Kalau untuk di dalam pelaksananya maksud saya, kan misalnya tadi changing room, dia mengajukan AC-nya dua unit merek ini misalnya ya. Kemudian pada saat ini kan sudah kontrak ceritanya nih, karena sudah kontrak, terus pada saat melaksanakan fisiknya itu berarti ada semacam pengajuan lagi ya, approval gitu ya, baru pelaksanaan fisiknya gitu ya Pak Tio. Iya betul Pak, yang saya ketahui seperti itu. Termasuk juga nanti DED, spektek, RKS yang dia buat outline spek itu juga nanti harus di-approve dulu Pak pada tahap perancangannya itu. Nah ini Iya. yang unik, yang unik seperti ini Pak Usnan. Kalau yang bangunan gedung itu karena di undang-undang bangunan gedungnya itu clear, itu harus desain kelar jadi baru build. Oh gitu ya, nggak Iya, bisa berbarengan gitu, nggak bisa ya, parsial gitu nggak bisa ya. ya itu untuk bangunan gedung yang diatur Pak. Cuma karena di contoh kemarin SDA ya, itu kan nggak diatur Pak. Nah itu akhirnya bisa berbarengan tuh Pak, desain sambil build. Jadi karena beberapa titik gitu ya, irigasi dan lain sebagainya itu bisa ini selesai kerjakan, yang ini langsung mulai apa gitu. Jadi bisa paralel karena memang nggak diatur Pak. Seperti itu Pak. Cuman desain build ini kalau tidak salah ada ininya dulu ya, apa gambaran umum bangunan yang akan dibangun ya, model apa desain, apa gambar awal gitu ya, kalau nggak salah. Apa seperti itu? Betul, betul Pak. Ada basic desainnya Pak. Kalau Bapak Tapi pernah umum dengar, kan ya, tidak detail gitu kan? iya umum Pak, betul Pak. Contohnya yang IKN itu Pak, Bapak kan pernah dengar ada sayembara tuh Pak. Nah, Iya. sayembara itu kan menang nih. Nah, itu nanti dia yang membuat basic desainnya. Nah, Seperti itu Pak. baru nanti desain and build-nya dari yang di berikutnya ya. Betul. Betul Bapak. Di Kalsel tuh kalau tidak salah ada bangunan namanya Menara Pandang Pak, itu desain build, tapi sampai sekarang nggak tahu tuh masalah kayaknya karena apakah karena kejadian yang KPK kemarin itu nggak selesai saya lihat. Di Kalsel tuh ada yang di apa di kota itu ada Menara Pandang. Makasih Pak Tio penjelasannya, Baik, informasinya. baik Pak. Baik Pak. Makasih Mbak Caca waktunya. Iya, terima kasih Pak Usman. Mohon izin Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada lagi, Mungkin kita saya nanya aja cukupkan deh, saja Pak ini Tio. izin Gimana, karena Pak? banyak yang belum nanya juga kan. Tadi karena ada yang rapatnya bareng, ada yang miss, atau mungkin tadi sudah dijelaskan, mohon izin. Kalau desain and build itu kewajaran harganya seperti apa ya? Karena kan HPS-nya yang tadi pakai yang apa
estimasi engineer yang sudah disahkan oleh BPK. Terus nanti koefisiennya segala macamnya itu gimana itu nanti? Kalau misalnya ada teman yang ada, mohon maaf. Terima kasih. Silakan Pak Tia. Ya, izin Pak Kabalai. Untuk desain and build itu tidak ada kewajaran harga, Pak. Itu kalau di bawah 80%, cuma diminta untuk menaikkan jaminan pelaksanaan 5% terhadap pagu. Itu saja, Pak. Saya terus terang pernah juga, Pak, menangin 75%. Agak deg-degan sih, alhamdulillah selesai, Pak. Oke, baik, terima kasih. Berarti yang agak susah nanti di evaluasinya ya, karena agak rigid ya. Karena Iya, memang nggak ada betul. seperti itu. Tapi kalau nggak ada kewajaran harga ini nanti, apakah pernah nggak ada kasus ya yang mungkin dipermasalahkan oleh auditor apabila penawarannya itu ini katakanlah 75% masih oke. Menawar sampai 70% tapi ternyata menang. Itu kami kan cuma melaksanakan aturan aja nih Pak. Nah, sementara aturannya sendiri belum memberikan keleluasaan untuk mengetes kewajarannya dan belum tahu juga nih cara ngetes kewajaran lumsum seperti apa nih Pak. Nah mungkin yang menarik lagi Pak selain kewajaran harga itu pas negosiasi Pak. Misalnya yang menang satu nih, itu kan wajib nego Pak. Nah itu juga susah negonya Pak. Karena kan pekerjaannya belum clear ya, pekerjaannya apa saja belum ada. Lalu apa namanya harga satuannya pun juga belum ada itemized-nya gitu Pak ya. Nah, paling kalau nego itu biasanya kami cuma dari metodenya aja sih Pak, nanya metodenya apakah metode tersebut bisa misalnya alatnya pakainya ini aja atau pakai ini gitu Pak. Atau mungkin kita minta apa namanya pengurangan nilai dari profit. Jadi seperti itu aja Pak, karena bingung. Beda dengan kita punya HPS ya. HPS kan kita ada acuannya nih Pak. Nah, ini kita gelondongan satu utuh gitu aja. Itemnya juga nggak jelas, paling dari profit tadi Pak, atau kita lihat dari metodenya, kita gali lagi, seperti itu Pak kabarnya. Iya, apakah ini juga perlu kita dorong ke si pasti? Si Tapi pasti mereka juga belum tahu itunya juga ya, detailnya nggak ya. ada Pak, iya nggak ada Pak. Sesuai basic design aja mungkin? Nggak mungkin ya. Kalau kita dorong ke si pasti, kalau menurut saya Pak, itu cocoknya justru pas di perancangan Pak, jadi pas pelaksanaannya, mungkin ya. Jadi setelah selesai tender, tahap perancangannya, ya, itu kita bisa apa ya memaksa atau enggak gitu ya untuk mereka itu nginput sisi pasti biar nanti bisa dipertanggungjawabkan gitu Pak. Cuma sampai sekarang belum ada sih Pak kewajiban seperti itu. Oke, saya cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Devi. Mohon izin sepertinya kita tutup aja ya Pak Tio, karena sudah tidak ada penanya lagi. Saya mohon izin menyampaikan kesimpulan terkait rancang bangun pada hari ini. Dapat dikatakan bahwa metode desain build ini merupakan proyek yang dilakukan oleh satu penyedia dan cocok untuk pekerjaan yang belum memiliki DID, bersifat mendesak dan atau kompleks. Dan masa pengadaan lebih singkat karena tahapan dilakukan secara paralel, kemudian dapat memberi ruang bagi inovasi dan tanggung jawab mutu oleh penyedia jasa. Adapun pengadaan desain build ini meliputi 7 tahapan, yakni dari perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, hingga serah terima pekerjaan. Dan pada tahapan ini memastikan bahwa setiap proyeknya dilakukan sesuai standar dan akuntabel ya. Dan pekerjaan desain building ini hanya dapat diterapkan jika pekerjaan mendesak atau nilai manfaatnya tinggi, harus segera dimanfaatkan atau tidak cukup waktu memisahkan desain dan konstruksi.
Adapun beberapa dokumen persiapan dan ketentuan PPK yakni seperti rancangan awal, anggaran, penetapan ruang lingkup, dan analisis risiko. Dan pun ketentuan tambahannya yakni penggunaan sistem KSO diperbolehkan dengan pengaturan ketat dan penggunaan alat atau personel yang sama pada lebih dari satu tender diatur agar tidak terjadi tumpang tindih dan biaya K3 wajib dialokasikan dan dilaporkan. Mungkin sekian ya Pak, sedikit kesimpulan pada hari ini. Dan kami mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pak Tio yang narasumber yang sudah ketiga kali ya Pak. Pada acara sasirangan sesi ke-8. Saya selaku moderator menutup sesi diskusi pada hari ini. Selanjutnya akan saya kembalikan ke Bapak MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, tibalah kita di penghujung acara pada hari ini. Dengan telah selesainya acara kita pada hari ini, maka berakhir juga tugas saya, Galih Aryata Pramadi, selaku pemadu acara pada hari ini. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu para peserta undangan yang telah berkenan hadir pada acara ini. Dan kami seluruh panitia mohon maaf apabila terdapat ketidaksempurnaan dalam penyelenggaraan acara ini. Kami akhiri acara ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Izin Bapak Ibu sebelum meninggalkan tim, mohon bertahan sejenak karena panitia akan mengambil gambar ya. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya izin live. Pak Kabalai mohon izin Bapak. Ya, makasih ya Pak Tio. Makasih, mohon izin.